diperhatikan, bener ya, ini yang perlu diperhatikan kan ya? Iya, yang tidak yang dihindarin, salah, yang perlu dihindari, menginterupsi. Misalnya ketika seseorang, eee mengatakan, bercerita, "Iya aku begini-begini," kita menginterupsi, "Kayaknya nggak seperti itu deh, yang apa kamu lakukan nggak kayak gitu deh," atau langsung memberikan nasehat gitu. "Ya kamu nggak boleh nakal seperti itu," atau misalkan, "Ya kamu nggak boleh ngelawan seperti itu." Jatuhnya masuknya sudah ke nasehat, tapi kita refleksiin dulu emosi dia nih, "Oh kamu lagi sedih, kamu lagi marah." Jangan menyalahkan, kayak seperti tadi misalnya kan yang, korban pelecehan seksual, jadi misal ya mungkin kalau kamu pakai bajunya ketat-ketat sih gitu, tapi kita tidak bisa merasakan nih ketika dia mendapatkan pelecehan itu seperti apa gitu, tapi kita berempati dulu gitu ya. Kita mengecilkan, "Itu kan salah kamu, kenapa kamu kayak begini, kenapa kamu kayak begitu?" Atau mengkritik yang berlebihan gitu ya. Gimana emosinya mau tenang kalau kita sudah mengkritik di awal gitu ya, atau mendesak pemerintah, "Kamu harus begini, kamu harus begitu." Nyindir-nyindir. "Ya tuh, tadi kalau yang, ada anak-anak yang seperti ini," gitu misalnya, atau ngancam, "Kalau misalkan kamu, nggak mau makan seperti ini," misalnya ancamannya, "Ya udah ya, dimasukin, dikunciin di dalam kamar," misalkan di rumah, misalnya. Itu seperti itu, atau dikunciin di mana misalnya. Pertanyaan meluas tentang pertanyaan mengapa. Nah, PFA ini yang perlu diperhatikan adalah bukan konseling. Jadi kita tidak perlu meluas dulu gitu, bertanya yang macam-macam. Tapi bagaimana kita merefleksikan dan menenangkan emosi yang sedang dia rasakan pada saat kejadian, gitu, ya. Atau mengarahkan banyak permintaan atau memberikan julukan, "Kamu bodoh sih, lagi jadi anak bodoh, bego sih," atau menganalisis berlebihan. "Kayaknya kejadian ini, gara-gara seperti ini deh, penyebabnya ini bla 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 bla," gitu ya. Ingat yang perlu diingat adalah PFA bukan konseling, jadi tidak perlu analisa yang mendalam, gitu. Nanti analisa bisa dilakukan sama psikolog dan psikiater, gitu. Atau menggunakan kata-kata yang tidak sopan, kasar, misalnya dengan menggunakan kata-kata binatang, gitu. Atau membicarakan tentang diri yang berlebihan, misalkan gini, kita ngelihat, "Iya aku, seperti ini, begini-begini." Lalu kita sebagai, pendampingnya, kita malah mengatakan gini, "Ya kamu mah masih mending, hidup kamu mah nggak seberapa," gitu. "Hidup kamu tuh, nggak ada apa-apanya," gitu. "Ini ibu nih lebih berat hidup kamu. Gimana kamu jadi ibu yang merasakan, kejadian itu lebih berat," gitu ya. Jadi kita tidak membicarakan tentang diri kita, gitu ya. Nada suaranya yang tidak menyenangkan gitu ya, misal dengan jutek kita, atau terlalu lambat, terlalu cepat misalnya bicaranya. Nah, ini yang perlu dihindarin juga nih Bapak Ibu, kalimat toxic positivity. Kelihatannya positif, tapi ternyata toxic Bapak Ibu, gitu ya. Misal contohnya kalau kita mengatakan semua ada hikmahnya, kesannya positif ya, gitu. Tapi, secara tidak langsung, kita seperti ujung-ujungnya ke nasehat sih, gitu. Kita tidak memvalidasi emosi dia, kita tidak merefleksikan perasaan dia. Ya kita bisa jawab mungkin, terkadang hal buruk memang mungkin menimpa kita. Ada yang bisa aku bantu nggak? Kalau ada apa-apa kamu bisa menghubungi aku ya kapan aja. Kalau kamu siap untuk bercerita, aku ada loh di sini untuk kamu." Itu dulu PFA, ya. Bukan untuk yang, menasehati dia secara dalam. Atau kita ngomong, "Bersyukur aja, bisa aja yang kamu alami lebih buruk loh," atau misalnya, "Kamu bersyukur aja, hidup aku lebih sulit loh dari kamu," gitu. Itu yang tadi saya bilang bahwa kita tidak boleh menyamakan sepatu kita dengan sepatu orang lain. Menurut kita sepele, belum tentu menurut orang lain sepele, bisa aja menurut orang lain berat. Tergantung ada traumatis apa di pengalaman masa lalunya, gitu, ya. Tapi bisa katakan, "Kamu tidak apa-apa, pasti sulit ya? Jangan khawatir, aku ada di sini loh untuk mendengarkan kamu. Kamu aman loh di sini," gitu. Misalnya, "Kamu lebih beruntung, kalau aku sih," misalnya, itu termasuk toxic positivity. Tapi bisa diganti kata-katanya, "Nggak apa-apa, perasaan yang kamu rasakan itu normal." Balik lagi, kita perlu validasi dulu ketika orang yang mengalami situasi krisis. Jangan sungkan ya untuk meluapkannya, "Kalau ada apa-apa kamu bisa cerita ke aku." Atau, "Yuk bisa yuk yuk, bisa yuk," selalu positif ya. Mungkin di satu sisi itu.
Tapi, kesannya kita jadi, eee, mungkin maksudnya untuk memberikan semangat ya, tapi kesannya kita jadi menekan, gitu. Yuk, bisa yuk. Nggak apa-apa kok, lakukan saja semampumu. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan ya." Atau misalnya ketika anak didik kita nilainya jelek, misalnya, "Oke, nggak apa-apa, Ibu lebih hargai proses belajar kamu, tapi, kalau misalkan itu coba ditingkatin lagi ya belajarnya, supaya, apa, nilai kamu juga naik," gitu. Terus misalnya diajak diskusi, "Cita-cita kamu itu mau seperti apa sih?" Itu gitu. Itu seperti itu. Karena, kadang-kadang hal-hal sepele seperti membanding-bandingkan, orang ke orang lain itu juga berdampak gitu ya. Berdampaknya apa? Gitu misalkan gini membandingkan, "Oh tuh dia bisa, kok kamu nggak bisa? Kenapa kamu nggak bisa? Kenapa dia bisa ranking 1 kamu enggak? Kenapa kamu nilainya turun?" Dampaknya apa? Pada saat dewasa atau pada saat kerja dia akan merasa tidak percaya diri terhadap kemampuannya, gitu. Jadi makanya ini yang disebut toksik juga gitu, kelihatannya positif padahal bisa berdampak. Saya punya pasien nih, anak-anak umur 7 tahun, dia selalu merasa bersalah sama kalau melakukan kesalahan, "Maafin adek ya, Ma, maafin adek ya, Ma, maafin adek ya." Lalu saya nanya, "Pola asuh di rumah seperti apa?" Gitu. Sehingga dia selalu merasa bersalah terhadap dirinya. Ibunya bilang kayak gini, "Oh saya, pola saya nggak pernah marah-marah, nggak pernah, mukul, nggak melakukan kekerasan. Tapi saya sering bilang kayak gini, Bu, 'Ngertiin mama dong, Dek. Mama kan udah capek. Masa kamu nggak bisa ngertiin sih, Dek?' Walaupun dia bilang ngomongnya nggak pakai bahasa nada tinggi, apalagi kalau bicaranya pakai nada tinggi. Kelihatannya positif ya Bapak Ibu ya, ngertiin mama. Tapi coba kalau kita amatin lagi, kita cermati lagi, ngertiin mama, seolah-olah dia bukan anak yang pengertian. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia akan terus merasa bersalah, gitu, ya. Atau ini juga yang nomor 5 nanti juga berlalu, tenang aja. Seolah-olah kita tidak mau merasakan apa yang dia rasakan, gitu. Tapi kita bisa katakan, "Mungkin kamu sudah melalui banyak hal-hal sulit sebelumnya. Aku yakin kamu juga bisa melaluinya saat ini ya," gitu, misalnya seperti itu. Pikirkan saja hal-hal yang bahagia. Nggak apa-apa kalau kamu merasa sedih itu hal yang wajar, gitu, ya, itu seperti itu. Terus misalnya kegagalan bukan pilihan, nggak apa-apa kalau apabila mengalami kegagalan. Kita bisa belajar dari hal ini, tingkatkan lagi ya belajarnya. Misalnya buang perasaan negatif kamu, bersyukur aja. Bisa aja yang kamu alami lebih apa, maksudnya bersyukur aja gitu ya. Seringkali orang bilang, "Oh kamu punya permasalahan mental karena kamu kurang bersyukur," misalnya ya. Atau kamu karena kurang ibadah gitu. Enggak, bukan karena dari situ ya. Permasalahan mental bukan hanya karena kurang bersyukur atau kurang ibadah, Bapak Ibu. Saya punya pasien bercadar, kurang ibadah apa? Bahkan, orang-orang yang tahap depresi itu udah nggak mengenal lagi ibadah gitu. Bahkan cenderung untuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah gitu. Tapi kita coba berempati gitu ya. Apa yang kamu rasakan pasti sulit, tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa, jaga dirimu ya, coba tenangin diri dulu gitu. Jadi, PFA itu lebih ke bagaimana kita reaksi menenangkannya tanpa judgement gitu ya, bukan konseling gitu ya. Jadi kita tidak perlu masuk ke lebih dalam atau memberikan nasehat-nasehat dulu gitu ya. Jangan pernah menyerah atau nah mungkin yang bisa lebih positifnya diganti, terkadang nggak apa-apa untuk menyerah, nggak apa-apa kok melakukan kesalahan, karena manusia biasa itu pasti, ada kalanya kita menyerah, ada kalanya kita lelah misalnya. Coba lihat seberapa jauh loh pencapaian, kamu coba fokus aja ya, kalau lelah nggak apa-apa berhenti dulu sejenak, terus kamu lanjutin lagi perjalanannya gitu, gitu. Jadi diubah menjadi ke kata-kata yang lebih positif, jangan pikirkan yang salah. Kalau sudah siap bercerita yang sedang kamu alami aku siap ya dengarnya. Misalnya nggak seburuk yang kamu pikirin kok gitu, tapi kita coba, memberikan empati, memberikan validasi itu mengakui perasaan emosi dia gitu. "Ini rasanya pasti berat ya," gitu. "Aku tahu sih ini rasanya pasti nggak mudah," gitu. "It's okay kok kalau kamu merasakan dalam kondisi yang seperti ini, tapi kamu tetap perlu mengelolanya. Kalau kamu perlu bantuan langsung hubungi aku ya." Misalnya seperti itu.
Nah, yang nonverbal, memalingkan muka gitu kan, seperti seolah-olah tidak mau mendengarkan, duduk jauh-jauhan ke orang marahan, sikap merendahkan, misalnya sikap merendahkan, kakinya diangkat, atau misalkan mungkin tadi tangannya seperti ini, gerakan jari-jari misalnya seperti itu gitu ya, cemberut, marah, atau gerakan-gerakan yang mengganggu, menguap, mengantuk ya, nutup mata apalagi, buru-buru, terburu-buru, misalnya, "Aduh saya ada rapat nih," tapi siswa pakai curhat lagi misalnya. Nah, itu akan terlihat dari bahasa tubuh kita, kalau kita lagi terburu-buru, gitu. Nah, terus kemudian, tidak memberikan label negatif, jelas yang itu yang perlu dihindari, menyindir gitu ya, pemerintah ngancam, nasehatin, menghindar, dan mengabaikan batasan personal. Kita sebagai pendamping, kita juga harus tahu batasan diri kita, ya. Jangan merasa bertanggung jawab dan bersalah ketika kita tidak bisa membantu orang lain, gitu. Karena kita pendamping juga manusia biasa, ya. Kalau misalkan kita tidak bisa membantu, is okay, nggak apa-apa. Coba kita refer ke orang yang bisa membantu, gitu ya. Mengabaikan keterbatasan diri, kita terlalu memaksakan diri padahal kita tahu nih, kita nggak mampu untuk membantu dia. Atau, membantu di saat diri sendiri kondisi yang tidak stabil. Nah, emosi itu seperti magnet, jadi apa yang terlihat, eee, apa yang kita rasakan itu akan nempel ke orang lain gitu. Makanya saya ketika emosi saya sedang tidak enak atau tidak nyaman, karena psikolog juga manusia gitu, saya akan lebih memilih untuk meng-cancel jadwal pasien-pasien saya daripada saya tidak maksimal dalam memberikan konseling ke pasien-pasien saya, gitu. Pada saat kita mau memberikan PFA, kondisi emosi kita juga enak, gitu. Karena kalau kita sendiri lagi dalam masalah, pasti kita bawaannya mungkin ekspresinya lah yang nggak enak, atau misalnya kita bicaranya judes, atau kita nanggepinnya dengan respon yang tidak tepat misalnya. Dengan, kata-kata tadi, toxic positivity misalnya. Terus, tidak meluangkan untuk self-care, pendamping juga harus melakukan self-care, kita sebagai psikolog juga harus melakukan self-care. Kalau enggak kenapa? Emosinya emosi negatif dari orang lain itu akan nimpa, gitu ya. Tidak merujuk ketika dibutuhkan. Kalau kita tahu anak itu perlu dirujuk, maka perlu dirujuk. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan, memakai kata-kata yang bisa dipahami. Menggunakan pertanyaan buka ya, bukan pertanyaan tertutup, tapi coba ceritakan apa yang kamu rasakan, bukan pertanyaan, "Oh, kamu lagi sedih ya? Kamu lagi sedih apa tidak?" Nah, itu pertanyaan tertutup. Respon, mungkin dengan penguat, oke, kamu sedih, seperti itu, gitu ya. Memanggil nama orang tersebut dengan panggilan yang disukai. Memberikan informasi secara tepat, volume suara cukup terdengar, dan, bicara tidak cepat-cepat, tapi tenang, gitu ya. Nonverbal, natap mata, ekspresi, sekali-sekali anggukan, gitu ya, wajah tersenyum, menunjukkan minat, ini terlihat semua dari bahasa tubuhnya condong misalnya ke dia, gitu ya, gitu. "Ayo kita dukung kesehatan mental, stop judgement, stop stigma, dimulai dari saya." Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, molornya ini banyak banget ya, materinya banyak. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau jika ada salah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh kita diskusi sebentar ya. Baik, Mbak Nina, Banyak juga nggak apa-apa sih, thank heeh. you so much. Sama-sama, Ini Mbak. aku bisa ngerasain bahwa dirimu menyampaikannya dari hati agar bisa diterima oleh para pendidik yang hadir di sini sehingga mereka bisa melakukannya kepada anak didiknya atau mungkin orang-orang di sekitarnya, Mbak. Karena Semoga belum pada ngantuk ya Bapak Ibu ya. Mbak Nina, dari 80 ini 72 yang masih hadir. Ini Masih banyak membuktikan ya, bahwa wow. temanya menarik dan bagaimana Mbak Nina menyampaikan itu sangat luar biasa. Nah, Mbak Nina Antusiasnya mau luar jawab biasa juga. pertanyaan yang di chat atau Boleh, resen? Karena kalau yang di chat ini tadi mhm menurut aku ada satu yang menarik, Mbak Nina. mhm. Boleh, Mbak. Yang lain mungkin sudah terjawab karena Mbak Nina itu very clear ya menjelaskannya. And thank you so much. Yang perlu ditanya ini ada satu yang menarik buat aku. Sebagai seorang guru, kita perlu memahami karakter setiap anak. Setelah kita menemukan kejanggalan dan berusaha menyampaikan kepada orang tua, ternyata orang tuanya nggak kooperatif. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru, Mbak? Iya, banyak banget tuh, Bu. Mbak, Itu dia. Ibu.
Banyak sekali, kasus-kasus seperti itu. Bahkan, tadi yang saya bilang, kasus di sekolah dasar yang sudah sampai barcode, orang tuanya pun nggak peduli, gitu. Mmm. Ketika dipanggil, selalu ada aja alasannya gitu, yang sibuk lah, yang ini, yang begitu, gitu. Kalau saya akan berusaha untuk memanggil orang tuanya. Saya menyampaikan apa yang terjadi pada anaknya, dan apa yang harus dilakukan sama anaknya, salah, yang perlu dilakukan sama orang tuanya, sebagai orang tuanya. Dan, kalau saya akan memberikan juga, kayak seperti edukasi misalnya tentang, jenis-jenis pola asuh gitu. Kalau misalkan orang tuanya mungkin kita kasihan ya ke anaknya gitu ya, kalau orang tuanya seperti itu. Kalau orang tuanya dia tidak mau melakukan, tidak mau mendengarkan gitu ya, apa yang kita katakan, sekali nggak mau, kita coba panggil lagi. 2 kali, oke, kita coba panggil lagi 3 kali, ya berarti yang harus kita kuatin adalah dari sisi anaknya. Karena, walaupun saya juga miris gitu ya, karena kenapa? Walaupun anak itu diterapi di psikolog, kalau permasalahannya ada di keluarganya belum selesai, maka anak itu akan kambuh lagi kambuh lagi kambuh lagi, gitu. Tapi, saya akan coba dulu untuk manggil, saya coba jelaskan kalau misalkan seandainya udah 1 kali, 2 kali, 3 kali kita coba dia orang tua tetap tidak mengindahkan, ya balik lagi kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Tadi yang terakhir bahwa kita tidak perlu merasa bersalah, walaupun mungkin kita kasihan sama anaknya. Paling kalau, seperti itu, ya mau tidak mau akhirnya jadinya ada beberapa pasien saya yang remaja juga yang misal anak SMP gitu ya, dia tidak memberitahu ke orang tuanya kalau ke psikolog, ya mau nggak mau yang kita kuatin anaknya. Misalnya anaknya diantar ke psikolog dengan didampingi sama guru, kalau orang tuanya nggak mau, gitu. Itu seperti itu, karena balik lagi bahwa perilaku orang lain nggak bisa kita kontrol. Oke, thank you so much Mbak Nina. Mungkin satu lagi pertanyaan Mhm, ya. Ada yang mau raise hand atau saya bacakan lagi yang dari chat Bapak dan Ibu? Nggak ada yang raise hand ya? Oke, ini ada pertanyaan yang baru muncul di akhir. Oke. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak kita yang susah diatur dan pemikirannya masih belum dewasa? Pertanyaan dari Pak Asyakirin. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mbak Nina, monggo dijawab. oke, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang susah diatur? Susah Mm-mm. diaturnya seperti apa dulu nih, Pak? Usia berapa ya kalau boleh tahu anaknya? Oke, Pak Asyakirin mungkin bisa dijawab. Mungkin mau, eee, bicara untuk open mic? Oke, silakan Pak Asyakirin. Masih ada nggak bapaknya? Oke, kita perlu Pak Asyakirin, mungkin Bapak mau open mic? Nggak bisa diaturnya seperti apa? Anaknya usia 27 tahun, Mbak. Itu bukan anak-anak ini. Itu bukan anak-anak yang sudah Eh, dewasa. Monggo Eee, dijawab, Mbak Nina. bukan anak-anak nggak bisa diatur. Oke, eee, ini, kita perlu melihat juga bagaimana pola asuh yang selama ini diterapkan di dalam rumah, gitu. Mungkin boleh nanti di-searching-searching pola asuh itu ada 4, 1 pola asuh otoriter, kedua pola asuh permisif, ketiga pola asuh pengabaian, keempat pola asuh demokratis gitu ya. Pola asuh otoriter saya secara garis besar aja gitu, di mana pola asuh ini, menerapkan dengan ancaman-ancaman, hukuman-hukuman, lalu kemudian, anak itu harus selalu mengikuti apa kata orang tua. Kalau anak tidak mau mengikuti apa kata orang tua dibilang durhaka, gitu. Terus permisif itu kebalikannya. Oh ya, kalau misalkan apa tadi otoriter itu anak ketika
melakukan kesalahan itu dengan kekerasan gitu ya, baik secara verbal atau mukul. Kalau permisif sebaliknya, dia terlalu memanjakan anak. Tidak ada disiplin, tidak pernah memberitahu anak ini yang salah, ini yang benar, itu. Terus kalau pengabaian, ini orang tuanya ada, tapi tidak pernah hadir secara emosional, secara bonding emosional. Pernah ada kasus anak SMP ke psikolog, dia merasakan hampa kesepian. Apakah dia ada anak dari broken home? Enggak. Jadi anak yang merasa hampa kesepian nggak selalu dari broken home. Dia kenyataannya dari anak yang keluarga utuh. Tapi, pengabaian di sini adalah jadi bukan berarti broken home ya pengabaian. Orang tuanya ada, tapi nggak ada kedekatan secara emosional. Yang diperhatikan ada apa? Yang diperhatikan hanyalah kebutuhan fisik, tidak diperhatikan kebutuhan emosionalnya. Yang diperhatikan adalah kedekatan secara fisik, gitu. Nah, si, anak ini, orang tua ibunya bahkan selalu mengantar anak itu ke mana pun. Kenapa dia bisa merasa kesepian? Nggak pernah ada deep talk, nggak ada pernah ada bonding, nggak ada pernah quality time, misalnya. Orang tuanya sibuk kerja, ibunya sebenarnya ada di rumah, tapi ibunya hanya sibuk misal kalau di rumah scroll HP, gitu. Terus kemudian ada pola asuh demokratis. Pola demokratis ini dia, menerapkan, eee, apa ya, istilahnya orang tua bisa bersikap seperti, eee orang tua dan bisa bersahabat, berteman sebagai, teman anaknya, gitu. Nah, pola asuh demokratis ini dia kalau anak melakukan kesalahan, kurang lebih ya seperti itu, tetap dikasih tahu, "Ini kamu salah," dan tetap ada disiplin. Kalau anak melakukan kesalahan tidak dengan cara otoriter, dengan cara kekerasan atau yang hanya sekedar memerintah, gitu ya. Da tapi dia bisa, berbicara, bisa membentuk bonding emosional terhadap anak. Nah, kalau misalkan anak nggak bisa diatur, bagaimana penerapannya ketika di rumah pola asuhnya? Waktu kecil disiplinnya seperti apa? Terbiasa nggak dengan disiplin? Nah, kalau diaturnya masalah disiplin misalnya, kalau dari kecil tidak terbiasa dilatih tentang disiplin, otomatis pada saat dewasa dia akan merasa kesulitan untuk mendisiplinkan dirinya, misalnya seperti itu. Lalu, kita harus seperti apa? Eee, ketika kita mau merubah orang lain, kita perlu merubah dulu atasnya. Jadi kalau di dalam instansi, kita mau merubah anak buah kita, manajemennya nih yang harus diperbaikin, gitu. Tapi karena sudah mengingat usianya dewasa, jadi, sudah terbentuk sebenarnya ya, pribadinya sudah terbentuk gitu. Kalau saya selalu bilang ke orang tua yang perlu diperbaikin adalah pola asuhnya dulu nih. Anak kita mau berubah, pola asuhnya dulu yang perlu diubah dulu. Nah, pola asuh kita masuk yang mana? Yang terbaik itu adalah pola asuh yang demokratis, di mana orang tua bisa menjadi sahabat dan membentuk bonding emosional ke anak-anaknya, gitu. Ketika kita menerapkan pola asuh otoriter yang keras, jangan harap anaknya akan nurut. Semakin keras pola asuhnya, maka anak akan semakin membangkang atau semakin melawan. Seperti itu, ya. Jadi perlu di cross check lagi pola asuh di rumahnya seperti apa. Mungkin perlu ada perbaikan, tapi karena mengingatnya anaknya sudah dewasa, sudah terbentuk, gitu. Ya balik lagi nanti dikembalikan lagi ke anaknya mau berubah atau tidak, gitu. Balik lagi kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, seperti itu. Seperti itu ya, Pak, mudah-mudahan menjawab. Oke, Mbak Nina, karena waktunya sudah semakin Mhm, malam, mhm, saya akan mengizinkan Bapak dan Ibu nanti sesudah ini mungkin mau japri Mbak Nina gitu ya, barangkali anaknya atau siswanya memerlukan bantuan psikolog klinis, monggo Mbak Nina ada di Puskesmas Duren Sawit ya, atau tadi nomor teleponnya sudah saya berikan atau via psikolog sekolah bisa dengan senang mhm, hati. Karena Mbak mhm, Nina juga associate dengan kami. Gitu ya heeh. Mbak Nina ya. Iya, jadi Ada kalau kalimat misalkan penutup Mbak Nina? ada masalah-masalah boleh, dirujuk ya, Siap. boleh dirujuk melalui Mbak Dian karena aku juga psikolog asosiat dengan, psikolog sekolah gitu ya, seperti itu. Ada kalimat penutup? Pernyataan kalimat penutup, Yap. eee
bahwa kesehatan mental itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Dimulai dari mana? Dimulai sejak kecil. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih memiliki anak kecil, anak yang masih berusia, dini balita gitu, perlu diperhatikan juga bagaimana pola asuh di rumah. Karena pola asuh di rumah sejak kecil itu akan terbawa terhadap kesehatan mental dia pada saat dia dewasa. Itu sih yang perlu diperhatikan gitu. Dan, untuk pendamping Bapak Ibu guru di sekolah, eee, sekali lagi bahwa, PFA ini bukan konseling, tapi PFA ini bukan, judgement, jadi kita tidak perlu memberikan nasihat dalam PFA, tapi kita memberikan kenyamanan dan memberikan respon-respon emosi yang tepat. Itu aja sih paling Mbak Dian. Oke, thank you so much. Dari hati yang paling dalam, saya rasa juga itu mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, benar ya? Boleh dong angkat jempol buat Mbak Nina, Betul betul Mbak, betul Bapak dan betul. Ibu. Thank you so much jempolnya. Mudah-mudahan Semoga Mbak Nina, dengan waktu yang terbatas Bapak ih, Ibu, tetap dapat menyimak ya dan ini bermanfaat. lebih Mbak Nina. Lebih ya, heeh, Thank you so makanya. much. Mudah-mudahan ilmu bermanfaatnya bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga akan semakin banyak lagi anak-anak yang sehat mentalnya. Amin, amin Amin. ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Nina sudah Sama-sama, terima bersama kasih banyak kami. Bapak Mungkin next Ibu yang nanti juga boleh ya? luar biasa antusiasnya. Boleh, Boleh diundang lagi ya? boleh boleh banget. Oke, thank you so much. Dengan tema-tema Oke, yang lain ya. iya dong, yang seru pastinya. Heeh. Oke, Mbak Nina terima kasih banyak sekali lagi. Bapak dan Ibu terima kasih banyak. Nanti sertifikatnya bisa sesuai tuntunan yang ada di grup ya. Follow IG kami. Kemudian masukkan tadi di link Google untuk nama lengkap dan lain sebagainya. Jangan lupa follow Psikolog Sekolah dan jangan lupa di like. Thank you so much Mbak Nina. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.